A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Arsalahu bil haqqi basiran wa nadhiran baina yadis sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihuma fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrallaha syai'a. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Wa ba'du ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bituhulin ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para alim ulama yang kami muliakan, Bapak, Ibu, para sepuh yang kami hormati, muslimin, muslimat, keluarga besar Jamaah Masjid An-Nur yang insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata-kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali kata-kata yang menunjukkan rasa puji syukur dari hati yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita sadari ataupun tidak, betul-betul sampai saat pagi hari ini Allah
dengan sifat Rahman dan Rahimnya masih memberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya kepada kita. Sebagaimana firman Allah yang tercantum di dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 di akhir ayat 34. Enggak genra ngantuk ditirukan ya, supaya tidak ngantuk terlama-lama apal ya. Surat Ibrahim surat nomor 14 di ayat 34. Saya dulu ditirukan, wa in ta'uddu, moga ni'matallahi la tuhsuha. Masya Allah. Manakala kalian mencoba menghitung kenikmatan yang aku Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk kenikmatan yang sangat-sangat besar yaitu kenikmatan yang berupa panjang umur. Apa Bapak? Kenikmatan panjang umur. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tirukan, khairun nas man tala umurahu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang diberikan usia panjang, kemudian usia yang panjang itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin Allahumma amin. Nah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai sebagaimana yang disabdakan Nabi. Mari kita tirukan, wasyarrun nas man tala umurahu wasa'a amaluhu. Sejelek-jelek orang, seburuk-buruk orang adalah orang yang diberikan umur panjang, diberikan kesempatan panjang, tapi afwan ya, kesempatan yang panjang itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tidak termasuk di dalamnya, insyaallah. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada saat orang diberikan nikmat umur panjang, sesungguhnya berjuta-juta hikmah di balik kenikmatan umur panjang itu. Tapi minim tiga kenikmatan pada saat orang diberikan usia panjang, minim tiga hikmahnya. Yang pertama, pada saat seseorang diberikan kenikmatan usia panjang, berarti masih ada media untuk beramal soleh, masih ada untuk kesempatan menambah amal soleh. Untuk itu mari diantara kita saling mengingatkan, mari kesempatan yang masih ada ini kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Lebih-lebih saat ini kita sudah berada di satu bulan yang dibarokai Allah, yaitu bulan Sya'ban ya. Hari ini kalau tidak keliru sudah tanggal 19 Sya'ban. Allahu Akbar. Satu wirid yang oleh para salafus saleh, para ulama menganjurkan kepada kita pada saat mulai bulan Rajab kemarin, mari kita tirukan, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Nah, yang artinya kurang lebih, ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban. Dan kemudian yang terakhir ini penting, permintaan yang terakhir, wa ballighna Ramadan, panjangkan usia saya, berikan kesempatan saya untuk menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena kita sekarang sudah berada di tanggal 19 Sya'ban, sadar ataupun tidak sadar kurang lebih 11 hari lagi, ya Allah, tinggal kurang 11 hari lagi kita orang iman, kita orang Islam akan kedatangan tamu agung. Siapa tamunya, bapak-bapak, ibu-ibu? Oh, saya kira calon besan. Tamunya adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh keutamaan-keutamaan, bulan yang penuh janji-janji Allah, bulan yang penuh fadilah-fadilah, bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan di mana ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, pada saat seorang hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah apabila bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, maka dianggap ibadah secara terus menerus selama 1000 bulan. Ya. Dari hati yang sangat dalam kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lunakkan hati kami, berikan taufik kepada kami. Kami ini termasuk orang-orang yang hatinya gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Maaf, kami akan sekedar sharing dulu kepada bapak-bapak. Ramadan 11 hari lagi datang. Panjenengan senang atau susah? Ayo yang kompak. Ramadan 11 hari lagi bersama-sama kita, senang atau susah? Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang hatinya gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tadi saya baca hadis sahih, ya, mari kita tirukan, man fariha bidukhulin Ramadhana kharramallahu jasadahu 'alan niran. Masya Allah. Man fariha bidukhulin Ramadhana, barang siapa yang hatinya gembira sinten kemawon ingkang manahipun remen bidukhulin Ramadhana, dengan masuknya bulan Ramadan, jaminannya bukan main-main. Apa? Harramallahu jasadahu 'alan niran, nanti di alam akhirat jasadnya oleh Allah diharamkan menyentuh api neraka. Allahu Akbar. Mendengar Ramadan akan datang, kemudian hatinya farhan, hatinya gembira, manahipun remen. Nah, orang-orang yang semacam ini nanti di alam akhirat jasadnya oleh Allah akan diharamkan menyentuh api neraka. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin, Allahumma amin. Ya, yang menjadi permasalahan, hati gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini teorinya mudah, prakteknya perlu waktu. Ya. Karena apa? Karena kita jujur, amaliyah Ramadan itu rata-rata tidak cocok dengan nafsu, Pak. Ya. Lah, puasa ini, nun sewu,
Terus terang saja memang amalannya itu rata-rata tidak cocok dengan nafsu. Non sewu, nafsu itu senang lapar atau senang kenyang. Jadi ini lah, untuk itulah maka pada pagi hari ini, kesempatan yang sangat mulia ini, kami akan menyampaikan beberapa tips, beberapa langkah dalam rangka mempersiapkan hati kita agar hati kita ini termasuk hati yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, yang mana jaminannya tadi luar biasa, bukan main-main. Barang siapa yang hatinya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, nanti di alam akhirat jasadnya oleh Allah akan diharamkan menyentuh api neraka. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, langkah yang pertama agar hati kita ini termasuk hati yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, kita betul-betul harus menyadari bahwa puasa Ramadan itu betul-betul satu fardu, satu kewajiban yang dibebankan kepada setiap pribadi muslim, setiap pribadi orang yang beriman, yang memenuhi syarat-syaratnya. Nah, maka dalil nakli ataupun apa itu, satu dasar bahwa Ramadan itu satu fardu, satu kewajiban, ya, nanti kita baca dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 183. Mari kita baca biar hafal. Nun sewu, saya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, monggo. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah aku wajibkan siam Ramadan. Nah, kama kutiba alal ladina, sebagaimana telah aku wajibkan umat-umat sebelum engkau, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini dalil nakli bahwa siam Ramadan itu betul-betul satu kewajiban yang difardukan kepada pribadi muslim, pribadi beriman yang memenuhi syarat-syaratnya. Maaf kalau fikih, wajib itu kalau dikerjakan apa? Dapat pahala, kalau ditinggal dosa, ya. Jadi hukum puasa Ramadan itu sebagaimana fardunya sholat 5 waktu, ya. Jadi sekali lagi ini penting kita menyadari bahwa puasa Ramadan itu betul-betul perintah Allah. Pribadi muslim yang menyadari itu perintah Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan perintah itu sendiri. Kemudian langkah yang kedua, mau tidak mau kita harus menambah bacaan hadis-hadis keutamaan bulan Ramadan, ya. Pertama, kita menyadari bahwa Ramadan itu diwajibkan. Kemudian yang kedua, mau tidak mau kita harus banyak membaca hadis yang menerangkan keutamaan bulan Ramadan. Maaf, di dalam kehidupan yaumiyah, seseorang yang mengetahui nilai satu benda
ya, dia akan memperjuangkan dengan segala resiko untuk mendapatkan benda itu sendiri. Nun sewu, kalau kita mau jujur, uang itu penting betul Mbak? Aduh, uang itu penting dah. Nah, jujur saja penting. Kalau kita tidak munafik, uang itu penting. Nun sewu, Pak. Maka untuk mendapatkan yang namanya uang ini, orang dengan senang hati berkorban tenaganya, fikirnya bagaimana supaya uang itu mereka dapatkan. Maaf, satu contoh saja. Ada bis jurusan Sukoharjo Kartosuro, makmur itu ya. Apa? Nah, kemudian biasanya di dalam bis itu kan ada kru ya. Ada driver atau sopir, kemudian ada kondektur, kemudian ada kernet. Pertanyaan saya ya, pada saat kru bis itu menjalankan bisnya, penumpangnya penuh dengan kosong, hatinya senang mana? Hatinya senang mana? Penuh. Kalau bahasa Jawanya ngrekoso mana? Ngrekoso penuh. Mungkin dia harus berdiri, mungkin dia harus gandul di pintu dan sebagainya ya. Loh, kursinya sudah penuh masih kosong. Masya Allah. Lah pertanyaannya, mengapa kru bis itu kok seneng ngrekoso? Karena dia tahu nilai uang. Ya betul Mbak. Kalau penumpang bis saya banyak, berarti gundulnya banyak. Kalau gundulnya banyak, akan keluar dari sakunya banyak juga. Maka nah, contoh yang lain, di depan masjid ini ada tukang becak. Nih, tukang becak ini dapat penumpang dengan tidak senang mana Pak? Genjotnya berat mana? Genjotnya berat. Kalau ada penumpang, lo kok suka istilahnya mengayun becaknya berat? Karena dia tahu nilai uang. Saat penumpangnya sudah sampai tempat, maka dia akan mendapatkan upah. Coba. Maka penting Pak Nun Sewu. Ya, ilmu masail itu penting Nun Sewu. Karena dengan kita belajar ilmu masail, kita nanti akan bisa mengamalkan agama itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengamalkan ilmu agama itu dengan hadis-hadis yang mutawatir, dengan hadis-hadis yang sahih. Penting masail. Tetapi maaf, jangan memandang sebelah mata, memandang kecil ilmu fadhail. Ya, karena tanpa ilmu fadhail, orang itu tidak akan termotivasi untuk melakukan amal itu sendiri, Pak. Ya. Pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji bersama-sama satu keutamaan bulan Ramadan. Ini hadisnya sahih, insyaallah. Tadi sudah saya baca di dalam muqaddimah, mudah-mudahan nanti memberikan motivasi kepada kita. Mari kita baca bersama-sama. Ini hadis sering sekali disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Mari saya dulu. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini satu hadis dulu saja, coba mari kita lihat ya. Jadi ini kurang lebih artinya man shoma Ramadhana, barang siapa yang siam Ramadan imanan, dengan dasar iman, wahtisaban, nih non sewu ya, kata-kata wahtisaban itu ada dua pengertian.
Pengertian yang pertama, wahtisaban itu adalah puasanya hanya semata-mata mencari ridho Allah. Pengertian yang pertama. Lah, pengertian ihtisaban yang kedua, puasanya itu penuh dengan hati-hati. Loh, poso kok kudu hati-hati? Hati-hati dari apa? Hati-hati dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang manakala kita kerjakan sedang puasa akan mengurangi nilai puasa kita. Maka nanti di dalam tafsir Al-Manar ya, di dalam tafsir Al-Manar nanti akan kita jumpai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ada 4 perkara manakala seorang sedang melakukan siam Ramadan kok sibuk dengan 4 perkara ini, maaf, maka puasanya akan menjadi hambar ya. Puasa yang dikerjakan yaitu tidak akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Dan ini maaf, kalau kita tidak ngaji sering kita lakukan ya, kalau kita tidak ngaji sering kita lakukan, padahal itu amal-amal yang bisa mengurangi daripada nilai puasa ya. Yang pertama bahasa Arabnya adalah ghibah. Apa Pak? Apa ghibah itu? Ngerasani ya, bahasanya diperhalus ngerumpi. Masya Allah, puasa tapi sibuk melakukan ghibah, ngerumpi. Ada seorang sahabatnya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'al. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul kemudian bertanya, mal ghibah ya Rasulullah, apa itu ghibah? Maka Rasul mengatakan, ghibah adalah manakala engkau membicarakan keadaan seseorang dan orang yang kamu bicarakan itu mendengar dia marah, itulah ghibah. Rata-rata orang kalau dia disebut sombong suka enggak Pak? Seneng badan? Enggak suka. Berarti kalau kita pas puasa menyombong-nyombongkan orang lain itu termasuk ghibah. Kalau orang dikatakan cetil, suka enggak? Enggak suka. Maka kalau kita puasa kok sibuk nyetil-nyetilkan orang, itu puasa ini ghibah Pak, Pak. Bahaya sekali ini. Nah, kemudian yang kedua, bahasa Arabnya adalah arya. Apa ria itu? Pamer. Non sewu ini bahaya Pak. Ada satu hadis yang perlu kita renungkan, monggo kita tirukan. Man shalla yurai, monggo, faqad asyraka. Masyaallah. Wa man shoma yurai faqad asyraka. Wa man tasaddaqa yurai faqad asyraka. Masya Allah ya. Barang siapa yang sholat karena riak, karena pamer, itu sungguh perbuatan syirik. Allahu Akbar. Barang siapa yang sedekah karena riak, itu sungguh perbuatan syirik, kata Rasul. Allahu Akbar. Lah termasuk waman shoma yurai faqad asyrak ya. Barang siapa yang puasa karena riak, itu sungguh perbuatan syirik. Allahu Akbar. Jadi perbuatan riak itu bahaya sekali. Ya maaf, sahabat Ali itu Khulafaur Rasyidin yang keberapa?
Yang keempat, sahabat Ali itu menantunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali itu abahnya siapa? Hasan dan Husain, ya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nun sewu, sahabat Ali memberikan mutiara nasihat yang luar biasa kepada kita, ya. Ciri-ciri ahli riya itu ada 4 kata sahabat Ali. Pertama, kalau dipuji itu dia amalnya banyak. Kalau dipuji amalnya banyak, ya. Kalau dipuji diberikan aplaus itu amalnya banyak. Tetapi kalau tersinggung amalnya habis. Ya. Jadi dipuji amalnya banyak, kalau tersinggung amalnya habis. Nah, kemudian yang ketiga, kalau di depan orang banyak dia mengamalkan agama sungguh-sungguh, mengamalkan agami tenanan, saestu. Tetapi kalau sendiri sembrono. Itu ada 4 ciri ahli riya kata sahabat Ali, ya. Yang pertama, kalau dipuji diberikan aplaus, dilem, itu amalnya banyak, tapi sekali tersinggung dia amalnya habis. Kemudian yang ketiga, ya, kalau di depan orang banyak dia mengamalkan agama secara sungguh-sungguh, tetapi kalau sendiri sembrono. Allahu Akbar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sifat riya itu tidak menjadi kebiasaan kita. Ya, nanti pengen baca di dalam kitab Hayatus Sahabah, ya, ini bahaya riya. Ya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beberapa golongan orang yang seolah-olah dia itu memiliki amal yang besar, tapi karena niat keliru akhirnya ditarik ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, orang yang dia itu mati di dalam peperangan, Pak Non. Itu dipanggil oleh Allah, hambaku, aku telah memberikan kenikmatan kepada engkau kekuatan badan, ya, mungkin aku telah memberikan kepada engkau yaitu satu strategi perang dan sebagainya, kamu gunakan untuk apa? Maka orang ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, kesehatan badan, kekuatan badan yang engkau berikan kepada aku telah aku gunakan untuk perang, sehingga aku mati di dalam peperangan itu. Tapi Masya Allah, Allah mengatakan bohong, ya, karena itu semua engkau lakukan bukan untuk aku, tapi itu semua engkau lakukan karena engkau ingin dipanggil seorang pahlawan atau pemberani, akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, yaitu seorang, wah ini bukan main-main, Pak, ini seorang agniya, seorang yang kaya, dipanggil oleh Allah, ya hambaku, pada saat engkau di dunia aku telah memberikan engkau harta kekayaan yang melimpah, engkau gunakan untuk apa? Maka orang ini mengatakan dengan bangga, ya Allah, harta kekayaanku betul-betul saya gunakan untuk memberikan kepedulian kepada saudara-saudara saya. Saya tidak membiarkan peluang untuk memberikan apa itu sedekah daripada harta kekayaan saya untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Tapi Masya Allah, niat itu betul-betul dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan engkau bohong karena itu semua engkau lakukan bukan karena aku, ya. Tapi itu semua engkau lakukan karena kamu ingin dipanggil seorang yang lumo, seorang yang dermawan,
dan panggilan-panggilan itu sudah didengar di telingamu pada saat di dunia, dan engkau puas dengan panggilan-panggilan itu, akhirnya diseret ke dalam api neraka. Yang ketiga ini bukan main-main, Pak. Seorang alim, seorang qori. Hai hambaku, pada saat di dunia engkau telah aku berikan kemampuan membaca Al-Quran luar biasa, membaca kitab luar biasa, engkau gunakan untuk apa? Maka orang yang mengatakan, ya, ilmu yang aku berikan telah aku berikan kepada umat, memberikan kepada umat dan sebagainya. Tapi afwan, sekali lagi, niat itu betul-betul dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Lah ternyata niatnya itu supaya dipanggil alim, supaya dipanggil ulama, supaya dipanggil qori. Nah, untuk itu sekali lagi mari Pak, ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita puasa tapi kita lakukan karena riak, karena Allah, karena riak. Nah, kemudian yang ketiga, kebiasaan yang ketiga ini bahaya sekali, yaitu ananiyah dalam bahasa Arab. Apa ananiyah? Ananiyah itu menaik basa Jawi tumbak cucuan. Apa itu, Pak? Hah? Mengadu domba, ya, mengadu domba, tumbak cucuan. Tombak wis lancip dicucukne pisan, gitu. Masalah, ya. Jadi suka mengadu domba. Allahu Akbar. Bahaya sekali. Lah, kemudian yang keempat ini tidak kalah pentingnya kita hati-hati, yaitu apa? An-nadhrus syahawat, dalam bahasa Arabnya an-nadhrus syahawat. Kita puasa tapi yang menjadi konsumsi penglihatan kita adalah adegan-adegan yang mudah menumbuhkan syahwat. Ya, kita puasa tapi yang kita lihat, yang menjadi konsumsi daripada penglihatan kita adalah adegan-adegan yang mudah menumbuhkan syahwat. Nah, ini hati-hati nih, Pak. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah mari kita persiapkan ilmu kita, kita persiapkan iman kita, sehingga nanti Ramadan yang kurang 11 hari lagi, ya, mudah-mudahan virus corona sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini termasuk orang-orang yang hatinya gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sekali lagi, ya, orang-orang yang hatinya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, apa tadi fadilahnya? Nanti di alam akhirat jasadnya oleh Allah diharamkan menyentuh api neraka. Ini penting, Pak, ini, Pak. Mari. Maka non sewu, di dalam kitab Hayatus Sahabah diceritakan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, manakala Ramadan akan tiba seperti waktu-waktu ini, tampak di wajah mereka itu satu wajah yang sangat gembira, satu wajah yang sangat senang, satu wajah yang sangat gembira. Pesan saya yang terakhir, tumbuhkan satu azam, tumbuhkan satu niat, tumbuhkan satu cita-cita. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada apa, Pak? Ramadan yang sebelumnya, ya. Tumbuhkan dari awal satu azam yang kuat, satu niat yang kuat, ya. Ramadan tahun ini harus lebih bagus daripada Ramadan yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, termasuk orang-orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan ini dengan maksim, sehingga nanti bersamaan Ramadan, bersamaan gugurnya dosa-dosa kita, bersamaan dengan selesainya Ramadan, bersamaan dengan terpatrinya predikat muttaqin, predikat takwa yang ada di dalam hati kita. Kurang bijaksana apabila kami panjang lebarkan, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Apabila dalam penyampaian kami ada kekeliruan, kami siap diingatkan, dan karena kurangnya daripada ilmu kami, ya. Kemudian apabila ada kebenaran, al-haqqu mir rabbika, semua kebenaran datangnya dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita mampu mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara yang lain. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.